Bumin, saya mau curhat ini, boleh nggak? Iya, boleh-boleh saja Bu Nunu. Ada apa Bu Nunu? Saya ini mau curhat tentang kondisi anak-anak murid saya, Bumin, jalur zonasi. Iya. Iya, mengapa Bu Nunu? Ada apa eh dengan murid-muridnya? iya, ini loh Bumin, apa namanya? Anak-anak saya ini kan jalur zonasi ya sekarang ini. Nah, tentu saja yang namanya jalur zonasi itu kan apa namanya akhirnya kemampuannya itu berbeda-beda begitu. Ada yang pinter, ada yang biasa saja, ada juga yang kurang begitu pinter, ditambah lagi males belajarnya. Gimana ini Bu ya? Oh, begitu. Berarti tujuan pertemuan kita ini untuk membahas anak-anak yang Ibu bimbing di sekolah ya begitu, di kelas begitu ya Bu Nunu. Enggak, saya mau curhat tentang Iya. itu. Kelihatannya Bu Nunu masih ngos-ngosan, masih capek ya habis dari kelas kita. Bagaimana kalau kita tenangkan dulu diri kita, Bu Nunu? Kita ambil nafas, mulai Bu Nunu ya, biar kita agak fresh. Kita pejamkan mata kita. Satu, dua, tiga. Kita ambil nafas Bu Nunu. Kita buang. Kita ekspresikan dengan bilang ha begitu ya, biar lega. Satu, dua, tiga, ha. Hah, Iya. Bagaimana Bu Nunu? Sudah merasa lega? alhamdulillah Nah, Bumin. sekarang ya. Nah, sekarang tujuan pertemuan kita untuk membahas masalah Bu Nunu ya di sekolah, di kelasnya ada anak yang pandai begitu, kemudian ada anak yang sedang-sedang saja, tapi juga ada anak yang selalu malas begitu ya Bu Nunu ya, Iya, malas untuk mengikuti kegiatannya Bu Nunu. Kira-kira apa yang membuat mereka seperti itu Bu Nunu? iya, ini sepertinya masalahnya seperti itu karena untuk anak-anak yang males nih banyak dari mereka ini yang terpaksa sekolah di SMA 1 begitu, Bu. Beberapa dari Oh, mereka saya gitu. tanya itu mereka sebenarnya inginnya sekolah di SMK bukan di SMA 1, tetapi Hmm. apa ya ada paksaan dari orang tuanya, dari keluarganya begitu. Kalau apa namanya disuruh sekolah di SMA 1 aja. Seperti itu, Bu. Begitu Bu Nunu. Jadi mereka karena dipaksa untuk masuk di SMA Negeri 1 ya. Iya. Padahal mereka inginnya di SMK begitu ya Bu Nunu ya. Iya. Hmm. Kemudian bagaimana Bu Nunu? Apa strategi Bu Nunu kira-kira agar agar mereka itu bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatannya Bu Nunu untuk belajar di SMA Negeri 1? Kira-kira Bu Nunu punya strategi apa kira-kira Bu Nunu? Apa ya, Bu? Wah, mungkin saya Saya sih punya pikiran, saya mau memberi penguatan ke mereka. Memberi penguatan ke mereka, Iya, iya. bahwasanya sekolah dimanapun itu sama sebenarnya. Justru sekolah di SMA 1 itu banyak manfaatnya begitu. Karena ya Hmm, kita tahu bahwasanya di SMA 1 itu kan sekolah favorit ya dari dulu. Begitu. Sehingga mereka bisa bisa belajar lebih begitu di SMA 1. Pripun kalau begitu, Bumin? iya, benar sekali Bu Nunu. Itu bagus sekali menurut saya karena belajar dimanapun itu sebenarnya sama ya. Tinggal tinggal kita mau untuk semangat lah untuk belajar begitu. Dimanapun kita bisa mengekspresikan keinginan kita ya sebenarnya walaupun itu di SMA Negeri 1 seperti itu. Bu Nunu memang banyak di antara murid-murid kita kalau tidak sesuai dengan keinginannya kemudian mereka eh,
melampiaskan kekesalannya itu seperti itu. Ada yang bermalas-malasan belajar, begitu, sehingga mengurangi prestasi mereka ya Bu Nunu ya. Iya. Prestasinya turun begitu ya Bu Nunu. Iya. Atau bagaimana? Iya, apa namanya? Akhirnya kan Hmm, mereka males untuk mengerjakan tugas, untuk memperhatikan materi pembelajaran di dalam kelas, Bu Min. begitu ya Bu Nunu. Kemudian mungkin Bu Nunu punya komitmen ya. Komitmen apa Bu Nunu yang terhadap rencananya Bu Nunu tadi? Iya, Punya komitmen iya seperti apa Bu Nunu? saya apa namanya? Komitmen saya memang karena saya ngajarnya kelas 10 ya, anak-anak yang baru. Jadi saya sangat berkomitmen untuk melakukan aksi ini begitu, Bu. Bisa merubah mereka lah paling tidak ketika mereka sudah kelas 11 nanti itu mereka sudah well prepared, mereka sudah ndak apa namanya, ndak punya keraguan lagi dalam belajar di SMA 1 seperti itu. Iya, bagus sekali itu Bu Nunu. Saya setuju sekali dengan komitmen Bu Nunu bahwa anak-anak itu perlu kita yakinkan ya bahwa belajar itu dimanapun perlu begitu. Walaupun tidak di SMK, sebenarnya di SMA pun juga penting seperti itu. Bu Nunu, kira-kira kita untuk melaksanakan komitmen itu, kira-kira siapa saja Bu Nunu yang bisa membantu Bu Nunu? Mungkin ada Ya, teman atau siapa iya, begitu. tentu saja saya nanti untuk menjaga komitmen saya ini saya juga pasti akan meminta bantuan dari guru BK, begitu, untuk apa ya, untuk menambah lagi penguatan dari saya sendiri selaku wali kelasnya gitu ya, dan juga guru pengajarnya. Selain itu, jika diperlukan maka saya juga akan meminta bantuan dari orang tua atau wali murid Hmm. Bumin. Menurut Bumin gimana ya? Iya, Sudah bagus sekali itu. Iya, Bu Nunu, bagus sekali. Bukan hanya dari rekan kita, bukan hanya dari kepala sekolah, tapi yang penting itu adalah juga bantuan motivasi dari wali murid ya, Bu Nunu ya. ya. Itu saya setuju sekali, Bu Nunu. Kalau Bu Nunu bisa melakukan pendekatan dengan wali murid begitu, insya Allah akan berhasil ini komitmen Bu Nunu. Siap-siap Bumin. Begitu Bu Nunu ya. Bismillah ya. Iya. Ya, bismillah, mudah-mudahan muridnya Bu Nunuk nanti bisa bersemangat ya untuk belajar, selalu belajar, bisa meraih prestasi yang bagus sekali begitu dan bisa tercapai apa yang dicita-citakan oleh murid-murid Bu Nunuk gitu. Amin amin. Saya kira untuk tujuan pertemuan kita pada hari ini bagaimana Bu Nunuk, mungkin masih ada ganjalan begitu. Apa sudah agak lega gitu, Bu Lega Nunu? saya Bumin. Lega saya setelah Iya, melakukan sesi mengutarakan, curhat ya, uh, mengutarakan iya. kegalauan saya ini. Bisa kita selesai sampai di sini, Bu Nunu. Mungkin kita lanjutkan kapan-kapan lagi ya. Kita Baik, coba untuk nggih. menyelesaikan masalah Nggih, kita. nggih, Ya, nggih. terima kasih Bu Nunu. Mudah-mudahan Bu Nunu bisa bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk membimbing Amin. anak-anak di SMA Negeri 1. Amin, amin, Bumin. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Bu Nunu. Ya, kita lanjut sesi 2 ya Bu Nunu. Nggih. Ya.
tadi Bu Nunu sebagai apa kunci ya, sekarang saya yang menjadi kunci Bu Nunu. Oke. Bagaimana Bu Nunu, sudah siapkah? Siap. Halo Bu Nunu. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Bu Min. Eh, ada yang bisa saya bantu Bu Min? Bu Min kok sepertinya lagi galau nih. Iya Bu Nunu, saya ini bingung sekali Bu Nunu. Di sekolah saya sebenarnya saya ingin sekali ini ada kurikulum Merdeka yang baru itu, kepingin menerapkan begitu Bu Nunu. Saya sudah belajar dari bulan Mei kemarin Bu Nunu. Saya Bulan masuk Mei ke ya. aplikasi Merdeka Mengajar ya. Tapi teman-teman saya kelihatannya belum bersemangat untuk mau belajar tentang kurikulum baru itu Bu Nunu. Saya sampai bagaimana caranya gitu biar teman-teman itu mau bersemangat belajar untuk mau menerapkan kurikulum yang baru ini. Gimana Bu Nunu, mungkin Bu Nunu bisa memberikan apa saran atau masukan lah kepada saya. Saya sampai bingung ini, kepinginnya eh, apa ya, kepinginnya teman-teman itu semangat lah begitu. Gimana Bu Nunu, menurut Bu Nunu? Hmm, berarti maksud Bu Min yaitu ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini itu untuk mencari jalan keluar dari masalah Bu Min tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Bu Min itu ya? Iya, benar sekali Bu Nunu. Biar teman-teman itu mau begitu loh Bu Nunu. Setiap saya ajak untuk belajar bersama itu selalu alasan. Katanya dia mau apa itu di rumah ada acara begitu dengan keluarga atau apa mesti begitu Bu Nunu. Saya mesti Hmm. gagal itu. Oh, gangguannya apakah hanya seperti itu, Bu Min? Atau mungkin Iya, ada itu kan gangguan lain? gangguannya hanya itu Bu Nunu, kita apa itu untuk mengajak teman-teman itu susah sekali begitu. Nah, Hmm, padahal itu kan tombak yang pertama ya Bu Nunu agar kita hmm, bisa menerapkan kurikulum Merdeka. hmm, Kalau gurunya nggak mau belajar, terus bagaimana? iya ya, gitu. Lalu kira-kira kemungkinan apa saja ya yang bisa Bu Min ambil ya untuk mengatasi itu semua? Iya, saya kadang juga tadi malam itu sampai nggak tidur Bu Nunu, saya Hmm, berpikir apa ya yang harus saya lakukan agar hmm, teman-teman itu mau kumpul hmm, kemudian belajar bersama begitu, mau untuk apa update di aplikasi Merdeka Mengajar, hmm. karena kan di situ banyak materi-materi tentang kurikulum Merdeka ya Bu Nunu ya. Iya. Saya suruh untuk login aja susahnya bukan main Bu Nunu. Nah ini yang pertama, langkah saya kepinginnya itu mengumpulkan teman-teman, mengajak begitu teman-teman saya ajak untuk kumpul begitu untuk yang pertama login dulu di aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian Mhm, menautkan akunnya ke SIM mhm. PKB begitu agar mereka bisa bisa apa belajar di Merdeka Mengajar itu. Pengennya seperti Hmm. itu Bu Nunu. Ya, ya, betul sekali Bu Min. Dari rencananya Bu Min itu kira-kira yang mau diprioritaskan yang mana dulu ya Bu Min? Ya, untuk apa ya, mengajak teman-teman belajar dulu sebelum menerapkan Hmm. ke anak-anak begitu. Di Oh, situ kan ada tentang bagaimana kita membuat kurikulum ya, penyusunan kurikulum Merdeka itu supaya betul. apa. Kemudian yang Hmm. kedua itu juga cara-cara pembuatan modul ajar. Sudah di situ semua. Kalau teman-teman itu mau belajar dari Merdeka Mengajar, tentunya kan lebih mudah begitu. Kita bareng-bareng menerapkan kurikulum Merdeka, Bu Nunu. Itu yang langkah saya. Inginnya Betul, seperti betul. itu. Betul, betul Bu Min. Jadi uang kurikulum Merdeka itu kita nggak harus langsung Merdeka mengimplementasikannya kan begitu nggih. Kita bisa Merdeka belajar, terus baru Merdeka apa ya ATM gitu ya, amati tiru seperti itu dulu baru nanti kalau memang dirasa sudah apa ya, sudah mampu, monggo silakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang benar-benar
merdeka sesuai dengan sekolahnya Bumin, begitu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bumin itu bagaimana ya? Kalau menurut saya gini Bu Nunu, yang pertama kita inginnya itu menyusun kurikulumnya dulu. Jadi kalau kurikulumnya Oke, sudah selesai semua, oke. baru kita membuat modul ajarnya yang akan disampaikan ke anak-anak. Nah, itu poin Betul, pertama ya Bu Nunu. betul, Setelah nggih. kita punya kurikulum, modul ajar lengkap, karena apa? Saya inginnya itu membuat sendiri, Bu Nunu. Kalau membuat Bagus. sendiri lebih enak. Kita cari alat Betul. peraganya itu di samping sekitar rumah itu sudah banyak, sudah ada. Betul, Kita betul, jalan betul. gitu aja sambil sambil apa mau berangkat ke sekolah itu sudah gampang sekali lah cari alat peraga di sekitar kita gitu. Kalau kita buat sendiri. Betul, Itu Bu Nunu betul. rencana saya jadi pembuat kurikulum Nggih. kemudian membuat modul ajar seperti Nah, itu. nggih. Ya, bagus sekali Bumin, apa namanya, rencana Bumin tersebut gitu ya. Apa namanya, terlihat bahwasanya Bumin ini berkomitmen kuat gitu ya untuk apa namanya, apa ya, keluar dari masalah di sekolah Bumin sendiri begitu. Nah, kira-kira siapa aja nih yang bisa membantu Bumin dalam mewujudkan komitmen Bumin yang sudah kuat tersebut begitu? Iya ya Bu Nunu, ya benar apa yang disampaikan Bu Nunu. Memang kita perlu bantuan orang lain ya Bu Nunu ya Hmm. biar program kita, keinginan kita gampang atau mudah tercapai. Mungkin yang pertama tadi ya rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah itu Hmm. yang karena kepala sekolah itu harus kalau resmi kan harus mendaftar dulu Bu Nunu. Jadi harus setujulah dengan apa yang kita rencanakan ini. Ya, nggih, betul Bumin. Jadi kita tidak bisa apa namanya, bergerak sendiri ya kalau dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Begitu. Oh my God. Ya, ya Bumin. Mohon maaf terlempar sebentar ini tadi. Tapi saya sudah apa namanya sudah mendapatkan poin penting dari yang Bumin curhatkan di sesi ini ya. Jadi betul memang apa namanya uh, kita tidak bisa sendiri dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kita harus bergandengan tangan ini semua apa namanya komponen sekolah, ada kepala sekolah, guru dan juga siswa atau mungkin kita juga perlu bantuan dari wali murid begitu ya, orang tua wali murid begitu ya, Bu. Ya, semangat Iya, Bumin. Mungkin ada iya. yang mau disampaikan lagi di sesi ini, Bumin? Apa ya Bu Nunu ya? Ya itu Bu Nunu mohon doanya saja biar rekan-rekan saya itu bersemangat lah untuk belajar, kemudian mau kita ajak bareng-bareng untuk menyusun kurikulum yang baru ini, sehingga saya insya Allah mulai Januari ini bisa langsung mencoba menerapkan kurikulum Merdeka Bu Nunu. Soalnya saya tertarik sekali setelah mempelajari itu pembelajarannya berbasis proyek Bu Nunu dan Iya, anak-anak di sekolah saya itu senang sekali lah dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Bisa iya, langsung kontekstual ya Bu Nunu ya. iya. Bumin Seperti berarti itu. yakin ya kalau anak-anak di sekolah Bumin, murid-murid di sekolah Bumin itu pasti senang ya, apa namanya, menerapkan kurikulum merdeka ya. dengan Iya, dengan iya benar proyek-proyek sekali Bu Nunu. proyek-proyek yang ada di berkaitan dengan seputar
lingkungan sekolah Bumin nggih. Semangat Ya, Bumin. ya Eh, semangat. kita memang Mudah-mudahan harus bisa tercapai. amin amin nggih. Bumin, Ya, sudah ada lagi yang mau disampaikan? saya kira sudah cukup Bu Nunu. Nggih. Lalu gimana perasaan Bumin saat ini? Iya, Setelah perasaan saya menjadi lega begitu Bu Nunu. Setelah saya bisa curhat dengan Bu Nunu, saya bisa lega lah, bisa bercerita-cerita begitu, yang tadinya nggak ada teman harus bagaimana, harus apa yang saya lakukan. Ternyata saya sekarang setelah minta pendapat dari Bu Nunu, saya semakin yakin Bu Nunu. Saya menurut Bu Nunu kan itu yang saya lakukan benar ya Bu Nunu ya. benar, insya Allah Sebagaimana sudah, nggih, ya, sudah well ya, saya prepared, semakin yakin nggih. Bu Nunu. Bismillah, Bumin. Ya, ya. Bismillah bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nunu sarannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, cerita-cerita lagi ya Bu Nunu. Iya, Terima Bumin. kasih. Sampai jumpa Bu Nunu. Saya pulang dulu Bu Nunu ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat, Bumin. Ya, semangat.